Pihak keluarga panggil arwah Nia Kurniasari, dan beginilah yang didengar pihak keluarga dan netizen. Ya, ini saya bacakan sedikit ya. Dalam video pendek yang beredar terlihat keluarga Nia yang melakukan mediasi terhadap sosok wanita berkerudung hitam. Hal ini dilakukan keluarga Nia berharap agar ciri-ciri pelaku dan kronologis kejadian dapat diungkap, meskipun kegiatan ini pastinya banyak ditentang. Dalam video, sosok yang digambarkan dirasuki tubuh Nia mengatakan bahwa ia dibunuh pakai tangan, juga dia menggunakan batu. Batu itu dipukulkan di bagian kepalanya. Di situ arwah Nia juga mengungkap dirinya masuk ke dalam mimpi sang kakak untuk meminta pertolongan. Tragis, baru di sini pun tak bisa terbendung tangis ya. Tangis gak bisa terbendung lagi. Nah, Mbah, ya. Tadi Mbah sempat melihat ya rekaman video di mana ada keluarga Nia, ya Mbah. Ya. Ada kakak Nia di situ, dan ada sosok ya spiritual yang membantu memasuki ruh atau arwah Nia ke dalam sosok wanita. Nama orang tersebut adalah Ungku Mulia. Ya. Menurut Mbah Hilo ini dulu ya, melihat kejadian itu bagaimana menilainya? Silakan Mbah. Ya, kalau dari saya untuk menilai atau menyikapi seperti itu ya, ya tidak ada masalahnya sih. Tinggal lagi ya terlebih dahulu kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin mereka ini ingin tahu kronologis kejadian ya. Kejadian tentang bagaimana di perilaku terhadap orang yang brutal tersebut seperti itu. Nah, Oke. Menurut Mbak gini kan, ini temanya adalah keluarga ya. Ini dari pihak keluarga melakukan ritual ya, mengundang arwah. Ini kan dulu pernah kita lakukan Mbah pada saat Vanessa Angel, dan tentunya menjadi pertentangan ya. Niatnya baik, tapi dengan cara seperti itu menjadi pertentangan. Menurut Mbah, ini kan yang melakukan adalah pihak keluarga sendiri. Ya, menurut Mbah bagaimana tanggapan netizen ke depannya ini? ya mungkin begini, pihak keluarga ya ingin mengetahui ya sosok pelaku juga ya, dan ingin tahu keberadaannya di mana dan bagaimana kejadian-kejadian yang dibuat oleh sosok pelaku itu. Iya Mbak, itu kan Ya. isinya Mbak. Iya, Tapi persoalannya adalah ritual memasuki arwah orang yang sudah meninggal ke dalam sosok wanita, ya, oleh Ungku siapa tadi itu. Nah, menurut Mbah, ini menjadi perdebatan nggak nanti? Akan ada penolakan-penolakan di masyarakat nggak? Ya. Cara-cara seperti ini. itu memang sudah pasti ada begitu. Nah, sebagai spiritual bagaimana Anda melihatnya Mbah? Apakah hal-hal seperti itu dibenarkan ketika mungkin ada orang yang matinya tragis kemudian mengundang arwah untuk bercerita gitu? Iya. Nah, itu kan banyak orang nggak sedikit meyakinin itu pasti bukan arwahnya Nia, itu pasti bukan arwahnya si yang meninggal. Ya, memang kebanyakan orang tanggapannya demikian ya. Ada yang mungkin biasanya kadang begini ya, kadang orang, kalau orang awam ini memang ada yang percaya atau tidak gitu ya, bahwasanya bisa roh itu kembali ya. Nah, karena begini, banyak juga kejadian-kejadian yang masa lampau ya, tentang pembunuhan-pembunuhan yang kadang tidak mungkin kita bilangkan masuk akal gitu ya. Nah, tanpa dipanggil ya, mereka ya bisa memasukkan masuk sendirilah kita bilang ke raga seseorang. Contohnya saja Vina Cirebon. Iya, seperti itu. Dan juga ada yang seperti kasus yang dulu juga yang sempat dikubur kita bilang di Sasiteng itu ya. Iya. Nah, mereka ini bahwasanya ingin menunjukkan seperti itu ya. Nah, tanpa diundang kita bilang, mereka sudah bisa memberitahukan sosok di mana keberadaan dirinya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut Mbah, meminta ya seorang spiritual, mengundang sosok spiritual untuk masuk arwah yang meninggal tadi ke dalam tubuh orang lain, itu ya, hal yang wajar. Itu salah itu jawaban Anda ya. Kalau kita meminta sebenarnya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kan bertanya. Beda. Oh, ini Meminta bertanya. sama bertanya. Nah, Oh. kalau kita meminta itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang meminta kekayaan Ya. di tempat apa kita bilang di tempat suatu keramat, Ya. nah itu sudah salah. Karena apa? Meminta. Kalau kita meminta ini hanya kepada yang di atas atau yang Maha Kuasa. Jadi mereka ini kan bertanya ya, bertanya kepada seorang spiritual Iya. yang ingin dimasukkan apanya ya ke raga tersebut. Iya. Nah, ingin mengetahui. Ya, caranya kan dengan meminta, Mbak Hilo. Beda. Misalkan nih, kalau saya nih sama Mbak Hilo, Ya. ini kan temanya adalah arwah yang merasuki kan gitu untuk Ya. meminta jawaban, karena polisi sampai dengan saat ini belum menemukan para tersangka. Nah, di sini saya sama Mbak Hilo ini adalah bertanya dong, Ya. ya berdiskusi dong, Iya. bukan meminta Mbak Hilo untuk menemukannya. Iya. Karena Mbak Hilo sampai dengan detik ini belum bergerak untuk mencari kan, namanya ini kan berdiskusi dan bertanya. Iya. Ya, kalau yang kita lihat di video kerasukan itu, yang pasti di situ sudah ada ritual pemanggilan, ya, yang Iya. dimana arwahnya Nia diminta, ya sekali lagi ya, diminta memasuki tubuhnya si sosok yang jadi mediasi, kemudian untuk ditanya-tanya. Nah, Iya. itu toh Mbak. Iya, itu kan arti kata begini ya, Mm. sosok roh tersebut ya untuk Iya. hadir ya. Nah, untuk hadir seperti itu. Iya. Beda kita yang kalau kita bilang meminta rezeki ke bukan, yang bukan Mbak. apa itu. Bukan, Nah, seperti beda itu. itu. Jadi kalau itu sih kalau menurut saya ya tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah. Karena kita kan ingin mengetahui ya Mm-mm. bagaimana kejadian awal ataupun bagaimana ya kalau bisa dengan melalui memasukkan ruh tersebut ataupun raga apa sukma tersebut ya. Mm-mm. Ya syukur-syukur bisa sekalian ya Terjawab semuanya. terjawab semua di mana tersembunyinya sosok pelaku tersebut. Iya. Nah, Ini yang paling penting, Mbak. iya. Ini yang paling penting. Panjenengan tadi lihat ya, sosok seorang yang bernama Ungku ya. Iya. Ungku siapa jadi? Ungku Mulia ya. Dia dengan tangan seperti ini kemudian memasuki tubuhnya si perempuan tadi, langsung ya sosok Nia tadi arwahnya masuk ke dalam raga seorang wanita tersebut. Iya. Pandangan panjenengan ya, dengan dilihatkan adegan seperti itu asli atau rekayasa, atau yang masuk adalah jelmaan yang lain, sebetulnya bukan sosok Nianya, atau gimana Mbak? Bisa dijawab secara keilmuan panjenengan. Ya. Kalau dari yang ini sih, kalau kita lihat bisa benar juga, ada benarnya juga ya, gitu ya. Karena ada mereka mengundang dan mungkin seperti itulah kejadiannya yang dilakukan oleh si pelaku seperti itu. Oke. Ya. Jadi menurut Mbah Hilo memang benar itu arwahnya si Nia Iya, yang masuk ya, benar. bukan iblis ataupun siapa yang menjelma. Beda lagi itu. Kalau Beda iblis lagi. beda lagi gitu ya. Oke. Biasanya kalau iblis yang menjelma, yang masuk gitu ya. Karena begini, tujuan kita kan ada. Siapa yang ingin kita undang seperti itu kan? Iya. Nah, maka dia yang datang gitu. Contoh, kalau kita bilang suku adat Jawa kita bilang ya, mengundang. Mereka kadang seperti memain kuda kepang. Nah, seperti perewangan kita bilang seperti inilah contohnya kita bilang seperti Anoman yang biasa dia masuk aman. Itu Anoman yang datang seperti itu. Nah, contoh ini dia mengundang sosok arwah tersebut. Nah, mungkin bisa jadi dialah yang datang gitu. Nah, itu biasanya beda sih. Kita mengundang seperti mengundang jelangkung gitu. Nah, kalau seperti kita mengundang jelangkung, itu siapa saja kita tidak menyebutkan nama. Jadi siapa saja yang roh gentayangan atau apa itu bisa masuk tanpa terkecuali begitu. Karena kita memanggilnya tidak tentu arah gitu. Oke. Nah, Apakah setiap kerasukan itu Mbak Ilo, ya, apalagi jadi korban pembunuhan, itu selalu menangis dia Mbak ketika dirasukin? iya, karena kejadiannya seperti itulah yang dia rasakan, sehingga dia setelah memasuki raga seseorang,
maka dia bisa mengungkap keluh kesahnya Oke. terhadap dirinya yang dialami seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut di part berikutnya terkait dengan isi apa yang diceritakan sama arwah mendiang Nia ya teman-teman.